aktivitas ataupun kegiatan-kegiatan dari Pak RK, baik yang di dalam negeri maupun di luar negeri, termasuk bersama siapa saja, kepentingannya untuk apa saja, dan juga sumber pembiayaannya. Oleh karena itu, karena memang ada aktivitas-aktivitas di luar negeri yang kemudian kami dalami, maka kami juga mendalami berkaitan dengan penukaran-penukaran uang yang dilakukan, ya, di mana dalam periode 2021 sampai 2024 sejauh ini kami mengcapture ada dugaan penukaran mata uang asing ke rupiah yang nilainya juga mencapai miliaran rupiah. Nah, tentu itu semua nanti akan didalami kaitan dari satu keterangan dengan keterangan lainnya, termasuk dari saksi satu dengan saksi-saksi lainnya. Satu hal nih penting buat pemirsa. Kalau ditanya Pak Ridwan, apa yang dibanggakan sebagai Gubernur Jawa Barat? Saya menghilangkan desa miskin dari 1000 saat 2018 menjadi 0 di 2023. 1000 desa miskin ada di mana? Bukan di kota Bandung, itu ada di seluruh wilayah Jawa Barat. Nah, di Jawa Barat ini ada berapa rumah reduksi? Miskin diizinkan untuk kita belum ada data. Kami sudah menanyakan ke Bapeda, ada data P3KE jumlahnya 2,9. Teori tentang digitalisasi kemampuan IT Provinsi Jawa Barat tidak sebanding dengan produk. Kalau ngomong teorinya bagus banget di Jawa Barat, hebat banget digitalnya. Begitu tanya berapa rumah rakyat miskin di Jawa Barat, kan buka. Warisan RK ratusan miliaran kredit bobol, Deddy Mulyadi cukup sudah. Ex pejabat Bank BJB era Ridwan Kamil, Diki Syahbandinata resmi jadi tersangka kasus kredit bodong ke Siritek. Kredit jumbo tanpa jaminan, cair begitu saja, ratusan miliaran rupiah. Bos Siritek Ikhwan Lukminto juga ikut dijerat. Sementara rakyat kecil mau pinjam 10 juta aja dipersulit. Inilah jejak manajemen ugal-ugalan yang jadi warisan kepemimpinan sebelumnya. Deddy Mulyadi mulai bersih-bersih, tak boleh ada lagi pancakan uang rakyat atas nama korporasi. Dan era baru Deddy Mulyadi dimulai nih. Semoga para pejabat yang sekarang amanah ya. Apa yang menyebabkan rumah Ridwan Kamil digeledah KPK? Jadi hari ini warga Jawa Barat dikejutkan nih, karena rumah mantan gubernur Provinsi Jawa Barat, yaitu Ridwan Kamil, digeledah oleh KPK soal dugaan kasus korupsi Bank BJB. Jadi 2 tahun yang lalu, sekitar tahun 2023, gua pernah membuat sebuah tulisan yang berjudul Ridwan Kamil merupakan pemimpin gincu dan anti kritik. Dalam tulisan tersebut, gua bilang bahwa Ridwan Kamil adalah gubernur yang manis akan gincu, yang mengutamakan pencitraan dan penuh kepura-puraan, bahkan anti kritik. Bukti Ridwan Kamil merupakan pemimpin gincu dan koruptor ini dimulai dari kasus BCCF. Jadi, kasus BCCF ini merupakan penyelewengan dana hibah yang diterima Bandung Creative City Forum atau BCCF pada tahun 2022 sebesar 1,3 miliar. Saat itu, Ridwan Kamil merupakan ketua BCCF. Nah, selain itu, bukti Ridwan Kamil merupakan pemimpin gincu adalah kemangkrakan yang dibuat oleh Ridwan Kamil. Bahkan pembangunan Masjid Raya Al-Jabar yang mewariskan hutang. Pembangunan Masjid Raya Al-Jabar ini menghabiskan anggaran sampai 1,2 triliun dan sisa anggarannya ini berhutang kepada Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN. Dan sampai saat ini hutang Pemprov Jabar kepada PEN masih sisa sekitar 207 miliar dan setiap tahun Pemprov Jabar harus menyicil kepada PEN sekitar 500 miliar. Dan hari ini kita masih mempertanyakan penggunaan anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional yang dipergunakan untuk pembangunan Masjid Raya Al-Jabar apakah berpengaruh terhadap pemulihan ekonomi pasca pandemi atau hanya sebatas gincu Ridwan Kamil saja. Kemudian kemangkrakan memang kayaknya sudah mendarah daging dalam diri Ridwan Kamil, dimulai pada saat dia menjabat sebagai wali kota Bandung sampai menjadi gubernur Provinsi Jawa Barat. Kemangkrakan tersebut dimulai diantaranya itu teras Ciamplas di kota Bandung, kemudian jembatan Sonongkopo di Pangandaran, kemudian underpass Cibiru yang hanya wacana. Belum lagi program-programnya seperti program petani milenial yang pesertanya sampai merugi bahkan sampai berhutang. Jadi kemangkrakan ini
ini merupakan bukti dugaan korupsi Ridwan Kamil. Jadi dari runtutan yang udah gue jelasin tadi nih, ini merupakan bukti adanya dugaan kasus korupsi yang melibatkan Ridwan Kamil. Dimulai dari kasus BCCF. Korupsi itu kayaknya udah mendarah daging banget nih dalam diri Ridwan Kamil. Cuman ya karena kasih sayang dada rosada aja, Ridwan Kamil tidak dipenjara. Jadi menurut kalian gimana nih guys terkait soal Ridwan Kamil yang hari ini diduga terlibat dalam kasus korupsi Bank BJB. Kemudian dari runtutan-runtutan yang udah gue jelasin tadi nih. Jadi jangan lupa ya komen-komen di bawah. Kita ngomongin tentang Ridwan Kamil ya, yang tiba-tiba muncul di permukaan. Kemarin kemana Pak? 2029 saya harus kembali ke Jabar. Maaf terlalu cantik untuk dibiarkan berantakan, ungkapnya. Nah, 2029 Pak Ridwan Kamil mau nyalonin lagi sebagai gubernur Jabar. Menurut kalian gimana guys? Apakah Anda mau memilihnya atau enggak? Kalau kita lihat dari kasus-kasus kemarin ya, ini kasusnya kan belum usai ya, karena masih banyak banget yang diperiksa seperti itu. Yang ada yang maaf, yang korupsi, juga ada yang perempuan-perempuan dan lain-lain. Nah, itu kan secara nyata sama saja seperti latar belakang kita lah seperti itu. Jadi kalau kita lihat seorang pemimpin itu pasti melihat kita melihat pemimpin itu yang bersih ya seperti itu. Tapi kalau Bapak nanti terpilih lagi ya wallahu alam, karena itu kan semua kita tentukan dari nasib ya. Kalau aku sih yes atau no ya kalau menurut kalian. Oh kanyahoan ayeuna mah jadi sia selama ieu ngagogoreng Deddy Mulyadi teh hanya karena hayang Ridwan Kamil jadi gubernur deui di 2028 gitu. Saya percaya di tangan seorang arsitek lah Jabar akan tertata rapi secara ekonomi, pengangguran, kemiskinan, dan infrastruktur. Yuk gas kita sambut 2029 ya. Jabar bersama RK. Jabar bersama arsitek. Arisia karek udang sare. RK kemarin geus ngajabat 5 tahun. Hasilna naon? Apakah ekonomi meningkat? Apakah pengangguran geus eueuh di Jawa Barat? Apakah infrastruktur aralus? Apakah masyarakat sejahtera? Hudang boy. Seorang arsitek sudah memimpin Jawa Barat. Hasilnya apa? Aing jadi curiga, apakah semua orang yang mengatasnamakan pengkritik KDM mempunyai visi yang sama untuk menjadikan RK gubernur di 2029? Barnas, Bunglon, tenyaho ayeuna Dodi Permana oge mulai ye membuat piti-piti soal Ridwan Kamil. Aing curiga ya, nu lain oge sarua. Saria lamun misalkan aya maksud rek ngusung seseorang di 2029, ulah mengatasnamakan seorang aktivis sosial media, ulah mengatasnamakan seorang kritikus, ngomong we sia teh tim ses Ridwan Kamil. Sok-sokan aing mah masyarakat kritis. Aing mah mengkritisi kebijakan seorang gubernur, tapi ujung-ujungnya Ridwan Kamil lebih baik daripada Deddy Mulyadi. Ya, Jawa Barat lebih cocok dipimpin oleh seorang arsitek. Yay! Bapak menantang KDM, meminjam KDM 3 bulan. Dengan dana 6 triliun, disuruh bangun jalan. Kenapa bawa KDM sih, Pak? Rakyatnya yang mengeluhkan jalannya rusak. Kok malah marah ke KDM, marah nantang KDM? Apa urusannya coba? KDM itu membangun Jawa Barat, tidak memanas-manasi gubernur yang lainnya, tidak ada hubungannya. Tapi fokus dengan membangun Jawa Barat itu. Serakyatnya Kalimantan Barat mengeluh, kenapa harus marah ke Deddy Mulyadi? Pak Deddy, Pak KDM itu membangun Jawa Barat, tidak ada hubungannya dengan Kalimantan Barat. Aneh Bapak. Tanya muncul lututnya Pak Deddy. Terus siapa juga yang mau minjemin KDM? KDM ya biarin di Jawa Barat, bangun Jawa Barat.
sampai selesai. Ngapain dipinjemin? Ngapain dipinjemin ke Kalimantan Barat? Bapak mikir gimana caranya supaya rakyatnya itu tidak mengeluh. Uang pajak dari tambang dikemanain,